ya, kenapa kita selalu bicara deforestasi kalau sawit? Ya. Sementara kalau nanam yang lain memang kita nggak potong pohon. Betul. Kalau misalnya membangun rumah, itu memangnya dia nggak potong pohon dulu. Memangnya Tuhan hanya menciptakan pohon di Indonesia Raya ini, kemudian ladang kedelai ratusan juta hektar, ladang jagung ratusan juta hektar di Amerika, di Tuhan sediakan bread, ini jagung, Indonesia pohon. Gimana? Kan mereka juga pasti potong pohon. Saya berani bilang, bahkan saya pernah dengar dari profesor kehutanan sendiri, 99% kebun sawit di Indonesia bukan dari hutan primer. Bukan, itu dari belukar. Kemudian hutan sekunder. Bukan hutan yang pohonnya gede-gede banget itu dipotongin, enggak. Oh ya, di tahun 2020 dengan kita ada biodiesel B30, itu kita sudah sempat stop untuk impor minyak solar. Karena kita udah jadi net importer bahan bakar sejak 2006. Ya. Yang sedangkan sebelumnya kita itu memiliki minyak dunia yang sangat besar. Kita bahkan dulu ekspor dan sekarang kita net importer. Nah, salah satu renewable energy yang sudah terimplementasi dengan baik saat ini ya biodiesel jawabannya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan energi-energi renewable lainnya di Indonesia sih. Jangan salah, di Indonesia komposisi kelapa sawit, petani kelapa sawit itu nomor 2. Perusahaan yang paling besar, yang kedua adalah petani, yang ketiga adalah PTPN, perkebunan milik negara. Jadi petani kelapa sawit memiliki sekitar 41% dari total lahan, sekitar 6,2 juta hektar kalau saya katakan. Itu adalah angka yang sangat luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Kita bayangkan petani kelapa sawit ini dari peningkatan kita lihat dari peningkatan harga kelapa sawit saat ini dari Sabang sampai Merauke, dari perkotaan sampai ke pedesaan, itu semua orang diuntungkan dengan multiplier efek yang sangat luar biasa dari kelapa sawit. Yang paling khusus adalah petani kelapa sawit. Jika kalau misalnya yang besar adalah perusahaan, yang diuntungkan yang biasanya pemegang saham. Kalau misalnya petani yang diuntungkan adalah pemilik kebunnya, petaninya, keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudara yang diajak bekerja di sana, dan orang-orang di sekitar sana. Nah itu menjadi multiplier efek yang sangat luar biasa dari kelapa sawit. Makanya sawit itu menjadi sebuah UMKM, ekonomi kerakyatan. Ya. Dengan adanya kelapa sawit, petani kelapa sawit sangat diuntungkan. Daerah-daerah yang dulunya tertinggal sebelum ditanami kelapa sawit, setelah ditanami kelapa sawit, infrastruktur, perekonomian, edukasi di pedesaan meningkat. Kita bisa lihat fakta-faktanya di Sumatera, di Kalimantan, dan provinsi lainnya. Kita bandingkan data kabupaten yang dengan perkebunan kelapa sawit dan tanpa perkebunan kelapa sawit, tingkat kemiskinannya jauh menurun jika mereka menanami kelapa sawit. Baik. Itulah luar biasanya kelapa sawit. Ya, jawaban saya jelas, tegas, lugas, akurat, yes. Petani sawit sangat diuntungkan. Terbukti dengan harga sawit saat ini di harga 3.000, harga TBS petani kelapa sawit di harga 3.000. Ini menjadi suatu yang luar biasa untuk petani kelapa sawit. Di awal 2020, B30 itu kan berjalan di Desember 2019. Dan di tahun 2020, di awal pandemi, di saat komoditas lain anjlok, di saat ekonomi lain anjlok, kita lihat Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi yang paling bertahan di kala pandemi. Karena mayoritasnya adalah kelapa sawit. Dan itu multiplier efek ke Indonesia tentunya. Dan pun kalau misalnya kita lihat dari harga TBS petani saat ini, harga 2.000 itu Mbak, itu menjadi cita-cita yang sangat luar biasa dari petani kelapa sawit 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Wah. Sekarang harganya sudah 3.000. Luar Salah biasa. satunya apa? Dengan biodiesel 30. Kenapa? Itu bisa berhubungan, itu yang selalu sampaikan kepada orang-orang bahwa ending stock itu menjadi penentu. Mundur sedikit Ya. ya, kita mundur sedikit sama-sama teman-teman. Dulu waktu kita pakai batu bara, katanya menghasilkan karbon dioksida. Kemudian orang berpikir kita butuh yang bio,
renewable katanya kan. Iya. Kemudian terciptalah biofuel. Nah, kenapa ketika sudah ada biofuel kalian ribut? Nah, itu harus kita pertanyakan, kita pikir sama-sama. 30% itu dari minyak sawit, sesuatu yang ditanam. Ditanam berarti berfotosintesis. Selama berfotosintesis, apa reaksinya? Wih, jadi kayak guru dah saya. Pelajaran kimia. Iya, jadi selama berfotosintesis, setelah kelapa sawit sendiri sudah menyerap karbon. Ya kan? Iya. Dia menghasilkan minyak sawit yang bisa kita pakai untuk mengurangi pemakaian batu bara yang dalam prosesnya tidak ada berfotosintesis. Ya kan? Tidak ada menyerap karbon dioksida. Jadi di mana kalian mau bilang apa menutupi kerusakan lingkungan itu apa maksudnya? Seperti itu. Menurut saya ini pemikiran yang masih abu-abu. Kita harus clear di sini. Sebenarnya dalam prosesnya dia sekuestrasi atau emisi karbon. Kalau menurut saya seperti itu sih. Berarti energi fosil ini sebenarnya lebih berbahaya dong daripada Betul. biodiesel. Itu dia. Kita sederhana aja. Saya sering bilang pikir logikanya sederhana aja. Siapa sih yang berfotosintesis? Waduh, keluar dekan bataknya saya. Siapa sih yang berfotosintesis? Tumbuhan. Tumbuhan, betul, bukan batu bara. Iya kan? Jadi siapa yang menyerap karbon? Kelapa sawit. Sudah selesai sampai situ saja. Tanya ke pengusaha sawit, Pak, gitu kan. Kalau ada Bapak membuka kebun, tiba-tiba ada orang hutan seekor di pohon. Boleh nggak dibuka? Nggak boleh. Itu namanya HCV, High Conservation Value. Jadi kebun sawit itu dia mengkonservasi yang ada hewan-hewan endemiknya. Begitu Mbak. Jadi kebun sawit sendiri itu juga berperan dalam konservasi satwa-satwa liar. Bahkan ada juga orang dari mereka itu khusus menangani orang hutan. Mereka bilang pengusaha sawit berperan. Pengusaha sawit memberikan dana kepada kami bisa membeli lahan, disitulah kami memelihara orang hutannya. Jadi sebenarnya kita bisa saling dukung. Sawit bertumbuh, kemudian orang hutan juga kita pelihara, seperti itu kira-kira. Banjir itu apa sih yang keluar? Maksud saya penyebabnya apa? Air kan ya? Turki ada sawitnya tidak? Tidak. Banjir tidak? Banjir. Amerika ada sawitnya tidak? Tidak. Banjir? Banjir. Banjir. Jadi apakah ada sawit pasti banjir? Ada korelasinya? Tidak. Selesai. Kita harus ingat, dalam masa pandemi, siapa yang menolong perekonomian kita? Bukan Mbak Irma maksud saya, tangan saya gini Mbak Irma gitu, bukan. Gak ada negara lain yang mau nolong gitu ya. Siapa yang menolong perekonomian kita? Industri sawit. Kita harus ingat itu. Kenapa? Karena ketika pandemi cuci tangan, dia jadi sabun. Ketika kita sudah mulai beraktivitas lagi, dia jadi biofuel. Jadi dia itu semuanya bisa membantu kita. Jadi tapi itu dia, selalu aja dibilang isu lingkungan. Saya mikir kadang-kadang, saya yang kayak gini apa tidak cinta lingkungan? Gara-gara kita seperti ini kan kok jadi aku yang jahat gitu loh. Tapi ini yang benar, ini yang saya lihat. Satu, kita merasakan manfaatnya, negara merasakan manfaatnya. Yang kedua, jelas membangun masyarakat sekitar kebun, ya kan? Yang ketiga, industrinya pun berkembang, bisa jadi batik lagi, saya promosi. Bisa jadi batik, bisa jadi bahan-bahan yang lain, itu semuanya memajukan kita. Menurut saya seperti itu. Tidak ada yang Sawit menjadi salah satu penyelamat ekonomi Indonesia di kala pandemi di awal tahun 2020. Jika tidak ada sawit, maka kontraksi ekonomi akan semakin menjauh. Dan itu semakin parah untuk